pemateri kegiatan diseminasi budaya positif yang saya banggakan teman-teman seperjuangan guru-guru SD lain yang hari ini hadir sebagai peserta kegiatan diseminasi budaya positif. Pada kesempatan pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa sehingga atas berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa kepada Yang mendoakan kami bersiap. Mungkin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua hingga dapat berkumpul pada tempat dan kesempatan ini dalam keadaan yang sehat. Sekarang kami memulai kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Belowai pada tempat dan kesempatan ini. Ya Tuhan, sertailah kami dalam kegiatan ini agar dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Dalam Putra dan Roh Kudus. Terima kasih banyak. Kegiatan diseminasi budaya positif untuk kesempatan siang hari ini dibawakan oleh pemateri. Kesempatan kami bersiap. Terima kasih. Selamat siang kita semua. Selamat siang. Di kesempatan yang baik ini kembali kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Sang Khalid atas berkat dan penyertaannya. Maka kembali kita dikumpulkan di tempat ini guna mengikuti bersama satu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Oleh karena itu, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, saya kembali mengajak kita semua berdiri. Berdiri dan saya minta masing-masing berhadapan. Dua-dua teman berhadapan. Saling berhadapan. Saya beri kesempatan kepada kita semua. Punya tugas kita adalah memberikan senyuman selama 30 detik. Sekali lagi, senyum sambil menatap dan memberikan senyuman kepada teman selama 30 detik. Waktu dimulai. Senyum. Baik, terima kasih. Mari kita kembali. Tepuk tangan sekalian. Baik, setelah teman-teman sudah memberikan atau saling memberikan senyuman antara satu dengan yang lain, kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Ya? Ada yang menyatakan bahagia? Lucu. Masih ada perasaan lain setelah diharapkan untuk kita semua saling memberikan senyum di antara satu dengan yang lain? Ada yang melihat bahwa dengan senyuman itu ada suasana baru, ada kebahagiaan di sana, ada lucu di sana. Ya. Jadi di sini hanya mau menampilkan kepada kita bahwa tentu di balik tindakan yang kita lakukan menghasilkan sebuah kebahagiaan di sana. Maka oleh karena itu sekali lagi saya mengajak teman-teman sekalian, mari melakukan hal apa saja harus berawal dengan sebuah kebahagiaan. Maka ketika kebahagiaan sudah dalam diri kita, yakinlah segala sesuatu yang kita jalankan pasti akan berjalan dengan baik, maksimal, bahkan tujuan dapat tercapai dengan sempurna. Oleh karena itu teman-teman, sebagai pertanyaan pemantik untuk kita bersama dalam kaitan dengan kegiatan kita pada hari ini adalah diseminasi budaya positif.
Pertanyaan yang pertama, dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju ya katanya. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang ada terhadap beberapa pertanyaan pemantik yang ada. Kita lihat selanjutnya bahwa dalam kaitan dengan kegiatan kita hari ini ada 7 topik yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Materi kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Materi ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Materi keempat, keyakinan kelas. Materi kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Materi keenam, restitusi 5 posisi kontrol. Dan materi ketujuh, restitusi segitiga restitusi. Nah, ini adalah 7 materi yang akan kita dalami bersama pada kesempatan siang hari ini. Sebagai bentuk paradigma baru yang pertama, bahwa kita diminta untuk melihat beberapa kegiatan berikut untuk kita dalami bersama. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Dari A ini mewakili kita sendiri dan B ini mewakili teman kita. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta atau memberikan benda tersebut. Dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Ketika sesuatu yang berharga yang ada di tangan kita, yang kita genggam, yang kita pegang, lalu ada orang tertentu punya niat untuk mengambil barang dari milik kita dengan berbagai macam cara, apa yang terjadi? Ya, pasti ada masalah, masih ada yang lain. Kita juga bertahan, berusaha untuk mempertahankan agar benda itu tidak boleh diambil oleh orang lain. Jadi ada yang berusaha untuk sekuat tenaga untuk tetap mempertahankan bahwa barang itu tidak boleh dimiliki oleh orang lain, karena barang tetap berhak. Dan hal itu yang menjadi komitmen kita bersama. Jadi sesuatu yang berharga bagi kita jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan cara apapun kalau itu berharga bagi kita. Bahwa perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang disebut dengan ilusi kontrol, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi berikut, bahwa orang dewasa memiliki hak
untuk memaksa. Dengan demikian dari perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol ataupun teori pilihan, bahwa siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Menurut teman-teman, siapa yang mampu mengontrol? Atau siapa yang memiliki hak sesungguhnya untuk mengontrol? Pribadi sendiri. Ya, pribadi kita sendiri. Dan pribadi itu sangat menentukan apakah saya mampu mengontrol diri atau tidak. Saya mampu mengontrol apa yang saya miliki atau tidak. Jangan sampai terkesan saya dikontrol oleh orang lain. Ingat, teman-teman, setiap orang tidak punya hak, tidak punya kewenangan untuk mengontrol orang lain. Dalam kaitan dengan kontrol, hanyalah diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri itu dengan berbagai macam upaya. Dengan demikian, di sini ada stimulus respon dan juga teori kontrol, bahwa pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori menyatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Maka tidak selamanya yang negatif itu adalah jahat atau buruk. Salah satu contoh, ketika anak mencuri kelapa, belum tentu dia adalah seorang pencuri, tetapi pasti ada dasar. Karena setelah dicari tahu, dia mencuri karena lapar, dia mencuri karena haus. Tujuan apa? Positif tidak? Positif untuk menghidupi dirinya. Dengan demikian, ketika orang lain bersalah, jangan berfokus bahwa dia bersalah. Mari kita dekati dia, kita bangun komunikasi. Tentu apa yang dia buat pasti dia mampu mempertanggungjawabkan. Sekaligus negatif menurut kita, tetapi pasti akan bernilai positif bagi dirinya sebagai pelaku. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya. Tetapi teori kontrol menyatakan bahwa hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya kita yang punya tugas atau punya kewenangan bisa atau mampu mengontrol diri kita sendiri. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, teori kontrol mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu stimulus respon. Teori kontrol menyatakan bahwa harus ada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol menyatakan bahwa model berpikirnya menang dan menang. Disiplin positif berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda hanya bisa mengontrol diri sendiri. Dengan demikian, makna disiplin menyatakan bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi-potensi yang kita miliki agar tercapai tujuan mulia, yaitu adalah sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ingat, semua perilaku memiliki tujuan. Tentu perilaku-perilaku yang dimiliki itu mempunyai motivasi tersendiri. Dengan demikian, pada teori motivasi menyatakan ada dua motivasi yang menggerakkan akan terjadinya perilaku seseorang. Ada motivasi dari dalam diri dan juga motivasi dari luar. Yang dimana dari dalam diri kita kenal dengan motivasi intrinsik dan dari luar kita kenal dengan motivasi eksternal.
Di mana motivasi ekstrinsik ini yaitu adalah untuk menghindari hukuman. Dan yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Makanya ada kondisi-kondisi tertentu bahwa saya akan berbuat sesuatu ini ketika kalau saya diberi hadiah. Itu dari luar gitu ya. Tetapi kalau ada di dalam diri, yaitu dia hanya punya satu motivasi adalah untuk menghargai diri sendiri. Maka dari motivasi-motivasi yang ada akan menghasilkan apa? Nilai-nilai kebajikan universal yang akan berdampak pada pembuatan keyakinan keras. Yang berikut bahwa model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru akan tertuang di dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Dengan demikian dari 5 posisi kontrol ini akan menuju pada satu teori yang disebut dengan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini dapat kita jalankan atau dapat kita laksanakan dalam 3 tahapan. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tentu dari semuanya ini adalah bagian daripada 5 kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian pada realitas kebutuhan ini kita pasti berbeda-beda. Maka kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan semua ini terjadi hanya karena terpengaruh atas 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan tersebut? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan kebebasan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar dari seorang manusia. Selanjutnya, apakah makna disiplin itu? Jadi kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu adalah disiplina, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini diungkapkan oleh Sokrates dan juga Plato. Jadi Sokrates dan Plato ini menyatakan bahwa disiplin itu berkaitan dengan disiplin diri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Maka nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan demikian diungkapkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol dalam bukunya yang tertulis pada tahun 1984. Dia menyatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Maka dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang
maka motivasi intrinsik akan tergabung sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang kita inginkan, yang diungkapkan oleh Dian Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang dimana profil pelajar Pancasila ini mencakup 6 dimensi ya. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi berikut adalah dimensi mandiri, dimensi bernalar kritis, dimensi berkebinekaan global, dimensi bergotong royong, dan dimensi kreatif. Ini adalah 5 dimensi atau 5 kebajikan yang tertuang di dalam dunia pendidikan sekarang yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dulu kita kenal dengan PPK, yaitu pembinaan pengembangan karakter. Teori motivasi perilaku manusia, yaitu bahwa yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, juga masih bagian daripada motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu adalah motivasi internal. Dan ini adalah bagian daripada apa? Tujuan daripada disiplin positif. Maka sekali lagi saya mengajak teman-teman, rekan-rekan guru, dalam kaitan dengan menerapkan disiplin positif ini harus melihat bahwa motivasi internal itu menjadi dasar untuk kita melaksanakan, yaitu adalah untuk mencapai pada tujuan daripada disiplin positif. Dengan demikian tujuan pendidik bahwa anak itu memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu apa? Kemerdekaan dalam dirinya atau kemerdekaan pribadi. Oleh karena itu, kata merdeka oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan seperti begini: merdeka itu artinya tidak akan terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika seseorang sudah mampu mengontrol dirinya, sudah mampu memerintah dirinya sendiri, maka orang tersebut dikatakan apa? Merdeka. Ini kata Bapak Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan, Bapak pendidikan. Ingat sekali, merdeka itu tidak terlepas dari bahwa kita bebas dari penjajahan tidak, tetapi bagaimana kita mampu mengontrol diri kita, bahwa bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, dan bahwa bagaimana kita mampu memerintah diri kita. Ketika kalau itu sudah kita lakukan, bahwa disitulah seorang manusia dikatakan apa? Merdeka. Tetapi kalau makan saja masih diperintah oleh orang, duduk saja masih disuruh oleh orang, berdiri saja harus disuruh, apakah kita sudah merdeka? Jelas ketika namanya diperintah pasti kita akan mengalami sebuah beban tersendiri. Benar tidak? Maka dengan demikian saya juga mengajak, marilah kita berusaha untuk menjadi manusia merdeka.
manusia yang mampu mengendalikan diri, manusia yang mampu memerintahkan diri, manusia yang mampu mendisiplinkan diri tanpa harus ada perintah dari orang lain. Dan itu tertuang dalam buku tulisan Bapak Ki Hajar tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, dan cekatan kelima. Salah satu pernyataan ini dikutip dari buku tertulis tersebut pada tahun 2013 di halaman ke-469. Ini adalah salah satu pernyataan beliau selaku Bapak Pendidikan, tokoh pendidikan, bagaimana beliau melihat seseorang itu dinyatakan telah merdeka. Yang berikut dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Maka ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alif Kohn itu tahun 1993, bahwa dampak yang ada yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang, yaitu adalah adanya motivasi yang tergantung dari penghargaan dan juga kehilangan daripada motivasi intrinsik. Penghargaan menghukum. Yang tidak mendapat akan merasa seperti terhukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Dan juga penghargaan yang merusak hubungan. Yang akan terjadi bahwa adanya iri hati mungkin berhenti mencoba untuk merasa tidak mampu. Dihukum oleh penghargaan akan berdampak pada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, serta penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Maka benar kenyataannya, ketika seseorang melakukan sesuatu selalu diberi dengan penghargaan, maka dia akan melakukan sesuatu, tetapi setelah ada imbalan dulu. Maka ketika itu tidak ada, maka apa? Kualitas diri sudah menurun. Betul tidak? Yang kedua, kreativitas dia sudah akan mati. Dan yang berikut, dan dalam diri sudah tidak ada lagi motivasi. Kita lihat sendiri di dalam rumah tangga. Ketika anaknya disuruh sesuatu, ketika dia tidak mau, tapi ketika dia bilang, nah nanti kau punya uang jalan 1.000, dia pasti mau. Maka dalam diri tidak punya lagi niat untuk mau apa-apa. Dia hanya tunggu imbalan. Karena dia sudah terpengaruh lebih besar itu adalah motivasi dari luar. Yaitu mendapatkan penghargaan, mendapatkan apa? Imbalan. Maka betul juga kadang terjawab di dalam lingkungan sekolah. Ada guru tertentu lebih suka kalau dihargai dari pekerjaan. Ada guru tertentu tidak, dia bekerja karena memang itu tugas saya. Maka mau dihargai juga baik, mau tidak juga baik, tapi ini adalah tugas saya. Maka ketika guru yang punya motivasi untuk dihargai, ketika tidak dihargai, maka sudah menurun semangat kerjanya. Saya kerja di depan guru tidak pernah berikan saya pujian, tidak pernah berikan saya hadiah. Kenapa? Punya termotivasi dari dalam diri itu adalah motivasi apa? Eksternal. Dengan demikian saya mengajak teman-teman, mari dalam menjalankan tugas profesi kita sebagai seorang guru, motivasi dalam diri sebagai salah satu hal yang utama dan paling utama yang harus menjadi motivasi. Jangan berbuat sesuatu karena takut kepala sekolah. Jangan melakukan sesuatu karena nanti saya diberi hadiah. Tetapi harus melaksanakan sesuatu hanya karena menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Ini adalah tugas saya. Ini adalah profesi saya. Ada beberapa bentuk program kebajikan
sebagai bagian daripada apresiasi. Maka dalam memberikan apresiasi ataupun pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Jadi ketika kita memberikan apresiasi ataupun pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang ketiga, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Ini bagian daripada program kebajikan, salah satunya adalah memberikan apresiasi ataupun pengakuan. Jadi ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat menyeluruh, tetapi secara bergantian, tetapi harus secara konsisten. Jangan sampai ini hari tidak, besok tidak. Dan juga apresiasi terhadap proses yang sudah dilaksanakan. Sehingga sebagai contoh dalam kaitan dengan pengakuan ataupun apresiasi kebajikan, pembukanya bahwa kemarin saya diperhatikan. Nilai kebajikan yang dimiliki itu adalah rasa empati besar. Maka situasi yang dialami itu adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang berikut saya menghargai, maka nilai kebajikan yang ada itu apa? Kepedulian. Yaitu saat kita membantu teman-teman dalam melaksanakan atau dalam menyelesaikan sebuah tugas. Bagaimana bentuk kepedulian kita? Yang berikut ucapan terima kasih. Tentu ini menunjukkan nilai kebajikan itu adalah rasa tanggung jawab. Maka situasi yang akan dirasakan itu adalah ketika memungut kertas ataupun sesuatu sebagai sampah, maka ucapan terima kasih itu pun harus perlu kita sampaikan. Karena dia sudah menyatakan diri rasa tanggung jawab akan kebersihan di lingkungan, baik lingkungan sekolah itu sendiri maupun secara khusus adalah lingkungan kelas. Dengan demikian teman-teman, coba kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang berikut ini yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang guru, di mana tindakan ini yang akan menjadi pembeda antara hukuman dan konsekuensi. Dan dengan demikian dari pernyataan yang ada ini, kita coba sama-sama mendalami pernyataan kalimatnya, lalu kita coba melihat bahwa kalimat yang ada, apakah ini hukuman atau konsekuensi. Tentu konsekuensi adalah bagaimana dampak atau risiko yang diambil dari satu tindakan. Tindakan guru salah satunya yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Menurut teman-teman, ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Kalimat itu ditulis sebanyak 100 kali. Teman-teman, menurut teman-teman, ini konsekuensi atau hukuman? Ada yang menyatakan hukuman? Ada yang menyatakan konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi." Baik, ketika kita bilang ini konsekuensi, dampak dari apa konsekuensi ini? Apakah karena dia terlambat? Risikonya adalah menulis 100 kali. Dan kemudian ketika ini apa? Apa konsekuensi? Jadi dengan demikian, ketika kita melihat hal ini, berarti selama ini
sudah. Bagi kita itu adalah dalam dia manusia adalah sekaligus dia belajar. Tetapi itu adalah bagian daripada hukuman yang kita memberi beban kepada anak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman jelas. Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukumannya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi atau hukuman? Ya, konsekuensi. Ya, toh? Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi hukuman. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ya? Paham baik-baik? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya? Hukumannya? Karena ketika kita berhukum pasti ada dampak di sana. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ya? Berarti kita sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Karena ada 2 kalimat ini ada sama dengan nomor 2 ya. Tetapi kita lihat dia punya konteks kalimatnya. Maka ada satu masuk dalam ranah hukuman, satu masuk dalam ranah konsekuensi. Dengan demikian sebagai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, yaitu yang pertama bahwa hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka yang waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Maka terlihat ada anak yang dendam kepada gurunya. Jadi saya ajak hati-hati memberikan hukuman. Anak membenci kedisiplinan. Ketika konsekuensi anak menghargai disiplin. Paksaan, hukuman berupa paksaan, maka konsekuensinya adalah stimulus akan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ketika dia tahu bahwa guru itu pasti orang yang keras hukum, dia akan tidak pernah jujur, dia akan berusaha untuk berbagai macam cara untuk menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Ya toh? Karena walaupun kejadian yang dialami itu adalah sebagai sesuatu yang pahit baginya, tetapi dia harus berusaha untuk menyembunyikan karena ini adalah hukuman. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, maka konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu konsekuensinya. Jadi setiap tindakan yang berupa hukuman pasti ada konsekuensi. Konsekuensi tersebut akan berdampak dalam jangka waktu pendek, bahkan ada yang berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Dan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ini itu
disadur atau diambil dari buku dari sebuah yayasan adalah Yayasan Pendidikan Luhur yang berjudul Restitution Jane Gosen, dan juga The Five Positions of Control. Ini salah satu buku yang ditulis oleh Jane Gosen yang berjudul Restitution, dan satu lagi berjudul The Five Positions of Control. Ini berkaitan dengan tulisan yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang berikut, apa itu restitusi? Mungkin ada teman-teman yang sudah mengatakan restitusi. Ada tidak? Belum? Baik. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi, dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi sebuah tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini definisi secara singkat tentang restitusi yang diungkapkan oleh Gosen. Satu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi bagian daripada tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Maka dengan demikian, sebagai ajakan ke depan dalam kaitan dengan menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswa kita, mari kita gunakan pendekatan ini sebagai solusi terbaik. Itu adalah menggunakan restitusi. Jadi begitu anak melakukan sebuah kesalahan, kita ambil dia, tanya dia baik-baik, sehingga dia mampu menyampaikan permasalahan yang dia hadapi atau yang dilakukan itu betul sesuai dengan kenyataan, supaya tidak membiarkan dia untuk menyembunyikan persoalan yang sebenarnya. Ketika dia menyembunyikan persoalan itu masih ada, maka akan tertular pada persoalan itu akan ke depan. Sehingga kita bilang apa? Anak satu ini kita rubah-rubah, omong-omong tidak pernah berubah, sampai berulang kali tidak pernah berubah, karena kita belum bisa membuat dia mampu menemukan persoalan dalam diri. Kita belum mampu memberikan dia kesempatan untuk bisa menyampaikan dari dalam diri sebagai manusia yang merdeka. Maka di sini ada tindakan yang dibedakan dalam dua identitas, adalah ada identitas gagal dan juga ada identitas sukses. Di mana identitas sukses ini adalah bagian daripada disiplin. Maka di sini kita melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi itu hanya hukuman dengan konsekuensi. Sekarang ditambah lagi dengan satu adalah restitusi. Maka yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Maka konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Tetapi ketika dilakukan dengan restitusi, maka
merupakan sebuah pilihan. Yang kedua, hukuman membuat tidak nyaman untuk murid dan juga anak untuk jangka waktu yang panjang. Maka konsekuensinya membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ketika kita melakukan dengan restitusi, maka akan terjadi anak merasa kuat dalam jangka waktu yang panjang. Berikut, korban mendapatkan keadilan dan hukuman, tetapi konsekuensi korban bisa juga diabaikan. Maka restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, perilaku yang bersifat pasif, agresif akan meningkat. Konsekuensinya apa? Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Maka mereka besok onar lagi. Mereka besok onar lagi. Tetapi ketika dilakukan restitusi, maka apa? Masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Maka konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari seorang guru. Tapi ketika dilakukan restitusi, maka murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Maka konsekuensinya membantu penerapan untuk mengikuti peraturan dalam masyarakat. Maka restitusi yang akan diperoleh adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang juga. Hukuman peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Maka konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid, anak menghormati peraturan. Restitusi, murid, anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Maka dari ketiga hal ini, hukuman itu akan bersifat negatif, konsekuensi akan bersifat netral, dan restitusi akan bersifat positif. Maka dalam kaitan dengan penerapan atau pelaksanaan disiplin positif ini, mari kita gunakan dengan pendekatan restitusi untuk menangani berbagai macam persoalan. Dan Bapak Ibu, kalau mengisahkan seperti ini, kalau kita jalankan antara kita dalam murid. Jadi kita bawa pulang ke rumah, ke masyarakat, hal ini juga akan dapat kita laksanakan, dan di sanalah hal positif akan kita lakukan kalau kita menyelesaikan segala sesuatu persoalan dengan menggunakan pendekatan restitusi. Dimana kemudian tadi sendiri menemukan kesalahan, dia sendiri mengungkapkan kesalahannya tanpa dipaksa. Maka ada 9 ciri restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sehingga tindakan yang ada dari 5 kebutuhan dasar mana yang membuat sampai dia melakukan tindakan? Apakah penguasaan? Apakah kesenangan? Apakah bertahan hidup?
gitu? Atau ingin mendapatkan kasih sayang. Contoh macam di sekolah, ada anak tertentu tingkah laku melakukan itu hanya untuk menunjukkan ingin mendapatkan rasa kasih sayang. Maka selalu yang kita kenal apa? NPO. Orang NPO itu bukan hal negatif, sebenarnya positif yang dilakukan. Karena misalnya sedang rumah tangga tidak pernah diberkati oleh orang tua, oleh keluarga, maka di sebuah komunitas dia selalu berusaha untuk bagaimana caranya supaya saya mendapatkan perhatian. Mama tinggal pergi, bapak pergi, anak sepertinya tidak bertuan, tidak ada yang memperhatikan. Maka di mana kesempatan bersama itulah dia berusaha dengan berbagai macam cara untuk supaya mendapatkan perhatian. Walaupun berupa teguran, tetap dia ingin diperhatikan. Betul tidak? Ya teman-teman. Jadi tidak sama anak pada umumnya itu nakal berusaha tidak. Tetapi mereka melakukan sesuatu karena ada kebutuhan dasar di sana. Tinggal setelah kita lakukan restitusi, apakah dari 5 kelimanya ini apa yang dia melakukan? Contoh anak tertentu, kaget satu menangis karena dia menunjukkan akan kebutuhan penguasaan. Dia mau jadi penguasa di sana. Maka tidak ada orang yang harus melebihi dia. Barang lebih pasal saya. Kena pukul, kena jewer, kena cubit dan lain sebagainya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang berikut, restitusi itu dilakukan fokus pada karakter, bukan tindakan. Sekali lagi, restitusi itu adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Sehingga dari kita melakukan restitusi, kita punya adalah karakternya itu yang berubah, bukan tindakannya. Karena ketika kalau karakternya berubah, maka sendirinya tindakan itu akan dicegah dari sendirinya. Tetapi ketika tidak dicegah dari sisi karakter, maka apa yang terjadi sekarang? Banyak orang berpendidikan, tapi karakternya apa? Buruk. Tidak baik. Memberi salam saja setengah mati. Permisi ketika melewati orang sebelum juga setengah mati. Tapi orangnya berpendidikan. Maka dalam kaitan memberikan tindakan-tindakan restitusi, lebih kepada fokus di karakter, bukan tindakan. Sama juga tadi dia lewat tidak permisi itu juga ingin diperhatikan. Seperti lari soal ya. Yang berikut, restitusi fokus pada solusi. Jadi tindakan yang dilakukan restitusi adalah bagaimana mencarikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Bukan mencari siapa benar siapa salah, tapi mencarikan solusi. Kalaupun terjadi pelibatan dua pihak, kita cari solusi, bukan memperbenarkan atau mempersalahkan satu dengan yang lain. Sehingga sebelah juga menyadari saya punya kesalahan di sini, sebelah pun juga menyadari saya punya kesalahan di sini. Maka di sana tidak ada dendam di antara mereka. Yang ada adalah saling apa? Mengampuni. Ya toh? Tetapi ketika di sana sudah ada salah dan benar, maka dendam itu akan muncul. Maka apa terjadi? Loh, kemarin kan sudah diselesaikan. Kenapa baku pukul lagi di jalan? Baku pukul lagi di pesta? Kenapa dendam kemarin? Karena satu salah, satu benar. Tetapi belum tentu yang dimenangkan itu dia benar. Bisa juga dia salah, tapi karena ada unsur tertentu, ada hal tertentu akhirnya membuat yang benar tadi merasa tersinggung, merasa dendam, memiliki dendam. Dan yang kesembilan, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, hanya pada dirinya. Mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya, pada identitasnya, pada dirinya. Jadi ketika
peraturan restitusi, maka harapan kita itu adalah ada perbaikan menuju kepada hal yang positif. Tetapi ketika setelah kita perbaiki tapi belum bisa menunjukkan karakter yang positif, kemungkinan besar kita belum pas melakukan restitusi, belum tepat memberikan restitusi, belum tepat menyelesaikan permasalahannya, sehingga hal-hal yang bersifat negatif itu masih tetap muncul sekalipun sudah diberi pembinaan, masukan dan lain sebagainya. Yang keempat, kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Ini pertanyaannya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda dua? Teman-teman, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Keselamatan diri. Yang kedua, mematuhi peraturan. Menjaga keselamatan diri, bagian daripada mematuhi aturan, mungkin masih ada? Menghindari diri atau menyelamatkan diri dari kecelakaan, masih ada? Tentu itu adalah beberapa referensi jawaban dalam kaitan dengan peraturan lalu lintas. Berkendara roda dua wajib menggunakan helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Tentu hal ini juga tidak terlepas daripada poin pertama, keselamatan, kesehatan, ya. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tentu dari pertanyaan ini agar kita dapat menunjukkan apa? Sikap disiplin. Dengan demikian, untuk mendukung motivasi-motivasi intrinsik, kita kembali kepada nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Maka di dalam sebuah budaya positif ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan juga ada peraturan kelas. Dengan demikian, dari dua poster yang disajikan ini, kira-kira poster yang mana menunjukkan keyakinan kelas? Dari dua poster ini, sekali lagi, dari dua poster ini, poster yang mana yang menunjukkan keyakinan kelas? Lalu mengapa? Poster yang pertama, kesepakatan kelasnya, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas poster kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dari dua poster ini, poster yang mana menunjukkan keyakinan? Ya? Poster kedua. Pertanyaannya, kenapa harus poster kedua? Sama dengan kita ketika membuat keputusan, pasti ada alasan. Mengapa memilih poster kedua sebagai bentuk keyakinan kelas?
Baik. Bahwa poster kedua menjawab keyakinan kelas atau masih ada? Silakan. Silakan disampaikan. Kalau dari saya itu yang kedua itu merupakan Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. kesepakatan kelas. Karena yang di poster kedua itu merupakan janji yang sama-sama diucapkan, yang membuat setelah janji mereka membuat suatu keyakinan bahwa semua yang dijalankan itu mereka bisa. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Masih ada? Jadi dua-duanya ada kesepakatan, dua-duanya ini kesepakatan kelas semua ya. Tetapi dari dua kesepakatan kelas ini mana yang menjadi keyakinan? Nah, sudah disampaikan bahwa di sana ada menunjukkan janji bersama. Ya, kan? Masih ada yang lain? Jadi keyakinan kelas, jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman semua benar. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu kesepakatan akan dijadikan sebagai sebuah keyakinan kelas apabila menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal di sana, nilai-nilai positif di sana. Maka benar, poster kedua menunjukkan keyakinan kelas. Di sana ada saling menyayangi, di sana ada rasa semangat, di sana ada kepedulian di sana. Dan keyakinan kelas itu harus dibangun secara bersama-sama. Kalau peraturan kan beda, peraturan itu dibangun oleh sepihak, maka yang lain wajib menjalankan tanpa komentar. Maka benar, ketika kita melaksanakan peraturan, beda dengan kita melaksanakan keyakinan. Ketika kita melaksanakan keyakinan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan semangat, karena kita bangun atas dasar dari dalam diri, atas dasar kesepakatan bersama. Tetapi ketika peraturan, kita tidak pakai helm menjadi beban kita sepanjang jalan. Mudah-mudahan jangan ketemu polisi. Betul kan? Ya. Mudah-mudahan jangan ketemu polisi. Ini aturan. Dan ketika kita langgar, maka ada konsekuensinya di sana. Tetapi kalau keyakinan kelas, menutup kemungkinan tidak akan ada pelanggaran di sana, karena kita bangun secara sadar melalui sebuah kesepakatan yang bersama. Maka dengan demikian dalam kaitan dengan keyakinan kelas, dalam penerapannya adalah kita bisa membuatnya dalam bentuk dua model tabel. Ada tabel Y dan juga ada tabel T. Jadi ada tabel Y dan juga ada tabel T. Ketika tabel Y jadi ketika pada pendalaman keyakinan kelas dengan menggunakan dua tabel ini, tabel Y dan tabel Y, maka pada tabel Y akan terlihat, terdengar, terlihat, dan perilaku. Pada tabel T akan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Dengan demikian sebagai contoh di sini, yang terdengar itu adalah satu orang berbicara. Yuk saya bangun. Kita bisa selesaikan ini secara bersama-sama.
terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan saya kembalikan. Ini nanti akan terdengar, yang menunjukkan rasa hormat. Maka apa yang akan terlihat? Berempati terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. 3. Mendengarkan dengan saksama. Dan yang keempat, senantiasa berbuat baik. Dan yang berikut adalah berbagi. Maka perilaku yang akan ditunjukkan itu adalah tersenyum ramah, memberikan salam hormat dengan berjabatan tangan, meletakkan tangan di dada, salim. Perilaku yang berikut adalah memberikan ruang untuk bekerja. Perilaku yang berikutnya adalah postur tubuh yang tenang. Ini ketika keyakinan kelas itu kita tanamkan, kita jalankan. Maka kita coba melihat dari peraturan dan keyakinan kelas ini. Dari peraturan yang ada, kira-kira keyakinan kelas ini seperti apa? Jadi perlu kita bisa membedakan. Jadi sekarang itu kita sangat diharapkan supaya kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi ketika omong tentang keyakinan kelas, maka kesepakatan yang bangun itu harus bernilai positif. Maka coba kita lihat dari beberapa peraturan ini kira-kira seperti apa bunyi daripada keyakinan kelas. Jadi kalau di peraturan ini dia masih bersifat apa? Negatif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira bunyi keyakinan kelasnya seperti apa? Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Bunyi kalau kita rubah dari peraturan, kalau kita membuat keyakinan kelas bunyinya seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Simpanlah buku pada tempatnya. Sehingga anak dia tidak melakukan perintah. Tetapi dengan kata simpanlah itu secara tidak langsung sudah dalam dirinya memerintah diri sendiri. Tidak perlu diperintahkan. Dan kan dia terbangun dari kesadaran akan melaksanakan sesuatu yang sudah dibangun secara bersama-sama. Maka tidak lagi muncul di kelas bahwa ingat selalu simpan buku pada tempatnya. Tetapi dari kalimat yang ada di dalam diri bahwa simpanlah buku pada tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Selama ini kita buat peraturan kelasnya dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelas seperti apa yang kita buat? Dilarang mengganggu orang lain. Coba teman-teman. Ini ibaratnya kita sementara membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Merubah dari peraturan yang sebelumnya dilarang mengganggu orang lain, kita membuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Di mana peraturannya adalah dilarang mengganggu orang lain. Maka seperti apa bunyi kalimat? Silakan mungkin ada yang bisa menyampaikan. Hargailah temanmu. Baik. Masih ada kalimat yang lain? Ada yang menyatakan bahwa dari peraturan dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelas yang muncul telah menghargai teman lain. Masih ada yang lain? Mari kita saling menghargai. Masih ada yang lain? Dilarang mengganggu orang lain.
Kira-kira bunyi keyakinan kelas itu seperti apa? Ya? Nah, itu peraturan tadi. Peraturan. Sudah pada keyakinan kelas harus menghasilkan hal-hal yang bersifat positif. Dan ketika di berkeyakinan kelas itu, anak melaksanakan dengan kesadaran. Bisa menemukan referensi jawaban? Mungkin kita bisa menggunakan kata seperti begini kalau kita buat keyakinan kelas. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menjaga ketenangan. Ya toh? Bagaimana teman-teman? Ya toh? Menjaga ketenangan. Harapan ini ada tindak lanjut setelah itu. Muncul keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dengan demikian guru juga happy, murid juga happy dalam melaksanakan keyakinan itu. Berikut peraturannya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa keyakinan kelas? Peraturannya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, datang tepat waktu. Ya toh? Jadi keyakinan itu adalah datang tepat waktu. Itu adalah beberapa peraturan, beberapa contoh peraturan dan juga keyakinan kelas. Sehingga sekali lagi harapan kedepannya yang kita buat di kelas itu adalah keyakinan kelas. Maka dibangun secara bersama-sama dalam keadaan sadar sehingga kelaknya kita juga melaksanakan dengan senang hati dan penuh dengan semangat. Baik, kita masuk pada yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi seperti di gambaran awal bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kebebasan, dan juga ada kebutuhan apa? Kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar seorang manusia. Kita lihat dari 5 kebutuhan ini, coba kita lihat satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup atau survival itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian daripada proses reproduksi, termasuk juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi biologis itu penting, ya, supaya bisa bertahan hidup. Ada orang yang bisa bertahan hidup tanpa biologis. Yang berikut, kebutuhan akan kasih sayang dan juga rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima. Maka kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Yang tadi fisiologis, ya. Ini psikologis. Jadi fisionya sama juga dengan perilaku. Di mana kebutuhan disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan juga koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Ini bagian daripada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan 3 itu adalah berkaitan dengan kebutuhan penguasaan atau kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Ini adalah sebuah kebutuhan akan pengakuan daripada kemampuan.
Yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini semua meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang berikut kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi akan menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Dan terakhir adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan ketika kita hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Oleh karena itu, Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata bermain. Saat mereka bermain, mereka akan mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia pun tidak berbeda dengan binatang yang mempunyai tingkat intelijensi atau tingkat kecerdasan yang tinggi. Maka ada beberapa hewan tertentu hampir sama dengan manusia. Secara tingkat kemampuannya tidak sama, tetapi tingkah laku hampir sama dengan manusia. Di sana mereka menunjukkan bahwa akan kesenangan, kebutuhan kesenangan. Maka kita lihat ikan lumba-lumba di laut, ada itu seperti udara. Sama juga dengan anjing, kadang tidur paruh ke atas dengan berbagai macam cara yang membuat kita tidak tertarik. Tapi dia menunjukkan bahwa mereka juga menunjukkan memiliki sebuah kebutuhan untuk apa? Merasa senang. Nah, bagaimana sikap kita agar kebutuhan dasar akan terpenuhi, anak terpenuhi? Ini menjadi pertanyaan refleksi. Dari 5 kebutuhan itu, bagaimana sikap kita agar kebutuhan dasar anak itu terpenuhi? Materi yang ke-6, 5 posisi kontrol. Jadi baik, dalam kaitan dengan 5 posisi kontrol ini seperti sudah diketahui sebelumnya bahwa dari kelima ini ada kontrol dari luar, ada yang kontrol, ya, ada yang kontrol dari luar, ada yang bersifat identitas gagal. Ada yang kontrol dari luar tetapi bersifat identitas yang berhasil atau sukses. Ada yang kontrol dari dalam diri, itu adalah bersifat identitas atau berhasil ataupun sukses. Maka dari 5 posisi kontrol ini, yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Maka 5 posisi kontrol inilah tidak terlepas dari apa yang dimiliki oleh seorang guru. Maka dari sekian banyak teman-teman guru, ada guru tertentu bersifat penghukum, ada yang menjadi pembuat orang merasa bersalah, ada yang menjadikan siswa sebagai teman, ada yang bertindak sebagai pemantau, dan ada yang bertindak sebagai manajer. Sebagai motivasi, misalkan saja yang pertama adalah guru berbuat. Di penghukum yang dilakukan adalah apa? Menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan juga menyindir.
pada posisi sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, dia bilang apa? Berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa dengan kamu. Sebagai teman, dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, dia akan bertugas untuk menghitung dan mengukur, ini tugas dalam bentuk perbuatan. Dan sebagai manajer, dia akan melakukannya dengan apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu kenapa datang terlambat? Di rumah ada siapa-siapa? Motivasi dalam hal ini adalah guru berkata, maka sebagai penghukum dia bilang begini, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti. Sebagai orang pembuat bersalah dia bilang apa? Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Namun sebagai teman, dia akan berkata begini, ayo lakukan demi ibu. Merasa kamu tidak tahu, ingat, tidak, ibu tidak pernah tahu. Ibu pernah tahu. Sebagai pemantau dia akan melihat apa peraturannya. Dan sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Motivasi berikut, hasil. Pada penghukum, hasilnya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan juga berbohong. Anak akan berusaha untuk menyalahkan orang lain. Anak akan berusaha untuk berbohong. Supaya dia luput dari apa, Bu? Hukuman. Ketika sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka apa? Hasil yang diperoleh menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ketika sebagai teman akan ada ketergantungan di sana. Sebagai pemantau, dia akan mampu menyesuaikan diri bila itu diawasi. Namun ketika sebagai manajer akan menguatkan pribadinya. Hasil yang dia terima, pribadinya dikuatkan oleh seorang guru dengan memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dalam kaitan dengan dunia berkualitas, maka dampak yang akan atau dampak yang terlihat sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Dan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Motivasi murid akan berkata kepada penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Sebagai manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak yang ada pada murid ketika sebagai penghukum, dia akan mengulang kesalahan. Sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri. Orang selalu bersalah orang lain. Saya tidak benar diri. Sebagai teman, dia akan lemah, tidak mandiri, ketergantungannya tinggi. Ketika guru menjadikan siswa sebagai teman, tetapi akan diperoleh oleh anak atau dapat oleh Allah, lemah. Kenapa? Anak merasa, ada guru yang baik sekali. Maka motivasi dari diri untuk berbuat sesuatu yang positif untuk dirinya, sepertinya
sebagai pemantau, dampak yang ada akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau saya buat ini saya dapat hadiah apa ya? Kalau saya buat ini sanksinya apa ya? Dan pada posisi sebagai manajer, dampak yang ada pada murid itu adalah dia bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Maka dengan demikian teman-teman, dari kelima posisi kontrol ini, teman-teman mau ingin pada posisi yang mana? Dengan demikian, sebagai pertanyaannya, sebelum ini hari menjadi posisi manajer, kira-kira kemarin kita sebagai apa kemarin? Ada yang penghukum, ada yang bertindak sebagai teman, ada yang bertindak sebagai pemantau, ada juga yang membuat orang merasa bersalah. Tetapi ada juga yang sudah bertindak sebagai manajer. Bisa-bisa juga di dalam satu permasalahan itu lima-limanya bisa berjalan. Awalnya dia hukum dulu, setelah itu dia kasih malu dulu. Dalam hal yang sama hukum juga dia, kasih malu juga dia, sebelum dia rangkul. Setelah dia rangkul, dia mengamati anak tersebut. Setelah itu dia menasihati. Kenapa? Jangan, kalian tidak boleh lagi. Tetapi itu tadi, terhadap apa yang kita alami selama ini, bagian daripada permasalahan-permasalahan yang kita temukan di dalam diri anak kita, karena kita melaksanakannya tidak keluar dari 5 posisi kontrol ini. Makanya tadi apa ya? Supaya kita sebagai guru tidak pusing, supaya kita guru tidak stres, mari kita lakukan segala sesuatu dengan menggunakan pola pendekatan pada posisi sebagai seorang manajer. Dengan demikian teman-teman, sebagai pertanyaan untuk ini memahami dari 5 posisi kontrol tadi. Dari kelima posisi kontrol, kita coba melihat dari pernyataan-pernyataan yang ada. Kira-kira dari pernyataan yang ada ini dia masuk posisi kontrol yang mana? Yang pertama, saya kecil sekali dengan kamu. Ini posisi yang mana? Saya kecil sekali dengan kamu. Ya? Sebagai apa? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini pernyataan ini biasanya muncul dari posisi kontrol yang mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya? Ya? Maksudnya betul dari guru, tetapi dia pada posisi kontrol yang mana? Karena ada 5 tadi. Membuat merasa bersalah, menghukum, teman, pemantau, manajer. Kira-kira dengan pernyataan kalimat ini, posisi guru itu pada posisi kontrol yang mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, kamu tidak pernah benar melakukan. Coba kita memberikan pernyataan yang itu biasanya ketika sebagai seorang guru ya posisi mana sehingga ada muncul kata begitu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya? Mari kita baik-baik. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ya? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya? Manajer, baik. Masa ada yang lain? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Kamu selalu paling yang terakhir.
Ya. Jadi baik, terima kasih banyak teman-teman. Jadi ya kita sepertinya sudah bisa memahami secara baik, memahami dengan baik bagaimana posisi kontrol seorang guru. Harapan saya kita bagaimana berusaha untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada dengan memberikan dampak yang positif kepada siswa. Maka saya mengajak sekali lagi, marilah kita berusaha untuk menjadi seorang manajer. Sekalipun itu adalah karakter dasar kita. Yang ke-7, segitiga restitusi. Jadi pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang dapat kita lakukan dalam kaitan dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebagai contoh, menstabilkan identitas itu seperti apa? Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada yang demikian, yang tadinya dia mulai dengan takut segala macam, ketika didatangkan dan disampaikan dengan kalimat ini, dia sudah mulai merasakan. Setelah dia punya identitas yang sudah distabilkan, maka kita coba memvalidasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita mengetahui kebutuhannya, lalu kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Di semester kemarin, di minggu kemarin, di pembelajaran kemarin. Kami ingin menjadi orang yang seperti apa? Memberikan dia keyakinan, memberikan dia kekuatan. Itu disebut dengan apa? Segitiga restitusi. Maka untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, maka guru harus berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu kalau mau menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan dalam menyelesaikan persoalan pada tahap menstabilkan identitas. Pertanyaan kita gunakan untuk memvalidasi kebutuhan, di mana membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Maka pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs. Apakah itu power, kekuatan? Apakah itu freedom, kekuasaan? Apakah itu love, kasih sayang? Apakah itu belong fun, ya? Merasa kesenangan? Ataukah itu survival, bertahan hidup? Maka sebagai seorang guru kita berkatanya demikian. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru.
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini ketika kita memvalidasi kebutuhan. Dan yang ketiga, untuk menanyakan keyakinan, maka anak melihat kesalahan itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Maka sebagai seorang guru akan berkata demikian. Apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu ketika kita menjalankan segitiga diskusi pada menanyakan keyakinan. Namun sebagai catatan bahwa dari ketiga-tiganya ini kita tidak bisa bolak-balik, harus secara berurutan. Ya toh? Kita harus amankan dulu dia punya diri, tenangkan dulu, baru ke tanah dia punya kasus, baru kita selesaikan dia punya kasus. Tetapi kalau misalkan saja begitu, Pak tidak datang, langsung bertanya, dia masih dalam keadaan takut dalam dirinya, masih nakal, sudah terkenal, langsung nilai universal apa yang kamu telah peroleh pada saat ini? Kamu mau jadi apa ke depannya? Loh, dia belum nyaman, kita sudah buat apa? Membuat dia yakin bagaimana? Ataupun sebaliknya, sebelum kita melakukan validasi apa namanya? Identitas, kita langsung melakukan validasi tindakan. Begitu dia datang langsung bilang, apa yang penting bagi kamu? Padahal dia datang dengan masih lupa berbeda-beda, karena takut dipanggil guru. Maka sekali lagi saya mengajak dalam kaitan menerapkan segitiga institusi harus dilakukan ketiga tahap ini secara apa? Berurutan. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, demikianlah beberapa pemaparan saya berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih buat kita semua yang telah mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Juga saya menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan sekalian, teman-teman guru sekalian. Mungkin selama dalam penyajian materi saya ini tidak berkenan di hati teman-teman ataupun ada tindakan, ada pernyataan atau ada perkataan yang menyinggung perasaan Bapak Ibu guru atau rekan-rekan guru. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Pak Guru. Satu dua kalimat inspirasi buat kita semua, yaitu jadilah guru yang sudah merdeka, seperti kata Bapak Hajar Dewantara. Sehingga untuk teman-teman semua, semoga materi yang disajikan ini bisa terserap dalam diri kita masing-masing untuk mencerdaskan anak bangsa dalam kegiatan sehari-hari kita. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Kita semuanya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa dalam surga, sekali lagi kami mengaturkan puji dan syukur kepada-Mu karena atas berkat dan penyertaan-Mu selama kegiatan kami pada siang hari ini, sehingga sampai dengan saat ini kami masih bersedia dan tetap sehat dalam menjalankan kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Lewayat
Sekarang kami mengakhiri semua kegiatan kami ini dan kami ingin kembali ke rumah kami masing-masing. Sertailah kami dalam perjalanan pulang agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namamu kami puji kini dan sepanjang